Allahu 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 Allah Allahu Allah. Segenap puja beserta syukur kembali katanya puas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tanya matang diberi oleh Allah sihat walafiat, bisa kita melaksanakan ibadah dengan sempurna dan dengan mengharapkan nilai juga yang lebih sempurna dengan kita laksanakan berjamaah di tempat masjid yang mulia dengan berbagai kelebihan. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian, tunggu-tunggu urun syekh tuan dan guru-guru Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita setelah kita melewati berkaitan betapa mulia dan betapa agung nilai daripada sebuah perkahwinan dan betapa mulia cita-cita yang harus kita dapatkan, yang merupakan salah satu di antara tujuan dari syariat ini, yaitu untuk memelihara keturunan atau biasa disebut dengan hizbun nazar atau hizbun nasal. Dalam memelihara keturunan itu Allah memberikan ketentuan-ketentuan bagaimana bisa sebuah keluarga itu berkembang dengan baik dan bisa menjadi pencapaian tujuan untuk kepentingan akhirat dan ketenangan di dunia. Begitu juga dengan hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan dan kita mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang kita, baik tantangan dengan keluarga kita sendiri atau dengan anak-anak kita, yang itu adalah bukan sekedar untuk kehidupan dunia, tapi punya konsekuensi pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin di hadirat Allah nanti. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana satu upacara ikatan pernikahan yang sangat sakral itu, di mana dalam prosesi akad nikah, dan kita sudah melihat bagaimana cara pengenalan baik terhadap calon isteri maupun calon suami, dan itu Islam mengatur sangat-sangat besar nilainya untuk mengenal yang dikenal sebelum kita melakukan akad nikah dua keluarga, dua orang yang berlawanan jenis untuk bisa duduk dalam sebuah keluarga. Yang di dalam hadis Nabi ada 4 hal. Tangkihul mar'ah li arba'ati hisal. Kawinilah wanita yang ada pada dirinya 4 kriteria. Kamu cari yang cantik, jamaliha. Kamu cari yang banyak duit, maliha. Kamu cari yang bagus, asal usul keturunan, nasabiha. Dan kamu cari ia itu yang paling tinggi nilai budiah dan ibadah, kesetiaan kepada agamanya atau diniha. Begitu juga dalam fikah, tidak hanya pihak suami yang pandai untuk melihat isteri. Kita sebagai seorang wali juga punya tanggungjawab untuk mengevaluasi, melihat kriteria calon seorang laki-laki sebagai yang akan diserahkan kepemimpinan tanggungjawab kepadanya seorang wanita, yang dikenal dalam fikih itu secara umum dikamulasi dalam untuk dalam bentuk nilai kafaah, kesepadanan. Hak kesepadanan itu adalah hak si perempuan dan hak wali untuk melihat yang kita ini adalah sepadan enggak dia. Walaupun menurut kita jika suka cukup sepadan, tanya cukup mantap batak ni inongnya ke tanya kapah ke perumah. Tema di uri inongnya dengan urun si kapah ke tanya.
Hang kemah pas bab katanya mentang. Ya. Menyebab orang nyan hanapah hasibut dalam Islam kenyan baik pas tiblah. Opah ba ninong tu bacalan darah buruk pu kapah ba wali. Ya, menyani nang gedenya mu pikiran bacut dengan berat ke dunia. Ada hal-hal yang membahayakan itu tidak dia ketahui sesungguhnya karakter dan prinsip pada jiwa laki-laki. Yang tu'ah jiwa uragam, katanya uragam. Makanya saat itu wali sangat besar berperan. Sedangkan dalam prosesi akad nikah secara singkat, peran wali juga cukup besar. Dan yang terpa bahawa biasa lawitnya mulai draw dan menikah dan draw rencana menikah, bahkan kata pernikahan umit paling kurang 4 syarat harus terpenuhi pada 4 rukun harus terpenuhi dalam sebuah prosesi akad nikah. Bukan adanya tapi memenuhi syarat-syaratnya masing-masing. Na suami isteri, na wali, na 2 saksi, dan na ijab kabul. Keempat hal kalau diperpanjang lagi ada 5. Ada calon suami, ada calon isteri, ada wali, ada saksi, dan ada ijab kabul. 5 hal tersebut punya syarat masing-masing. Mengapa wali di situ sangat penting sebagai unsur yang kedua? Karena mulai dari awal, bahkan dari kecil, seorang wanita ia mempertanggungjawabkan sebagai satu amanah yang Allah titipkan kepadanya, seperti yang kita tahu pada penjelasan pada minggu yang lalu. Kan wadah raya mentang dia katanya orang gampi mupum kan oban tayak cok anu ing nonggop jika lagi nyanyi kan mentang dalam tumpai jamun gasuh li wali. Ya, wali siapa saja yang di dalam urutan-urutan wali. Urutan perwalian yang diawali oleh ayah, kakek, terus ke atas, yaitu wali nasab. Menyahana wali nasab, nah saudara-saudari segala macam, maka berpindah kepada wali hakim. Begitu juga di dalam tanggungjawab seorang perempuan begitu lahir ke dunia, itu juga seperti itu. Yang kerja watah haid tak peduli dikatanya ni nang merajalela barau. Muwat-wat di pasai. Mantaboh nyandum segala macam timbul bermacam fitnah. Bukan hanya tanggungjawab kita orang tua, tapi juga tanggungjawab waliul amri atau kekuasaan yang dalam kapasitas dan lingkup masing-masing. Nah, pada malam ini mari kita lihat di antara 4 unsur itu satu saja. Pembicaraan menyangkut dengan wali. Orang yang berhak menjadi wali tidak boleh tukar-tukar. Diawali dulu oleh wali nasab. Bila wali nasab tidak punya atau ada hal-hal yang menjadi uzur dalam beberapa hal yang bisa berpindah selanjutnya kepada wali hakim. Kalau dulu tidak ke wali hakim dulu, tapi ada ke wali aula atau wali orang yang memerdekakannya sebagai mu'tiknya. Kalau itu tidak ada, atau ia bukan sebagai seorang budak, kepada wali hakim. Kalau tidak ada wali hakim, baru bisa, atau ada hal-hal yang mengganjal yang dibenarkan oleh syarak yang tidak berfungsi dan tidak bisa dilakukan oleh wali hakim, baru boleh berpindah kepada wali hakam. Yang kahwin tetap dedeh, tapi selektifnya menurut kapasitas dan pengetahuan serta tanggungjawab, itu urutan tak boleh dilewati.
Cuma misal tak lewati, menurut syarak hanya tak lewat. Tak lewat aja ke tu. Menurut syarak yang jadi wali si A. Lahir ke baik si A, bah si B mentang. Yang pas si B je ke wali. Benda yang pilih suka-suka kita, menurut kita lah si B bagus. Acok si B tu yang ke wali. Jak jun inong katanya, you pernikah dah buat si B nya. Apakah itu nikah dianggap sah oleh agama? Tidak. Apakah dianggap sah oleh negara? Terserah. Apakah dianggap sah oleh komunitas orang di mana dia tinggal? Terserah komunitas itu. Dari agama tidak menganggap itu nikah. Menyobangai di madum mantaga berkampung tapu biru ganyan uruhan atas nikah untuk membuka dalam kampung katanya. Yang mantaga berkampung tu kena hukum ba Allah. Oh anak mumpung mantaga berkampung pergi bangai mandum. Buah dapat temannya atau belum terus sampai dakwah. Ini menjadi persoalan-persoalan fikih semuanya. Urutan yang pertama ada wali nasab. Ini biasa. Tapi kadang-kadang masih terlupakan. Yang tanya wajib taturi mandum. Wali nasab yang paling utama. Tidak boleh melangkah sebelumnya dan kepada lain, iaitu ayah kandung si perempuan. Ia yang melahirkan. Artinya ayah yang merupakan daripada nasabnya. Kon ayah kun. Menyo ayah kun lu. Na ayahnya, na bapaknya, na abu pulan, na abu pulin. Nyan ayah rohani mandung. Kon ayah nasabi. Ayah nasab hanya tidrawa. Hana orang lahir dua buah sumber lahir ji hana. Ba urinong tabah sumber tempat rahim tempat ji tikurung bulan. Ba uragam sabah sumber dari mana asal muasal manikam itu berada yang dibawa oleh laki-laki yang mana. Satu. Kalau laki-laki itu ditransfer tidak sesuai menurut hukum syarak, itu tidak disebut dengan nasab. Makanya anak zina betul secara ilmu pengetahuan kalau tes apa itu DNA EU adalah ayahnya. Agama tidak menganggap dia ayahnya. Karena cara menjatuhkannya tidak sesuai menurut ketentuan prosesi akad nikah baru sah. Nyan kajilah. Demam itu ji na nikah na sah. Tabangannya anjing sebenarnya. Tabangannya anjing. Artinya mereka itu secara hakikat tidak bisa dinasab. Lantas dia duduk menjadi wali. Maka itu adalah hukumnya tidak sah nikah. Yan ban. Kalau tidak ada ayah, sudah meninggal, sudah pikun, karena syarat wali itu adalah 5. Yang pertama, ia orang merdeka. Yang kedua, ia itu adalah laki-laki. Yang ketiga, dia yang pertama Islam. Yang kedua balik dan berakal. Ia itu sah menjadi wali. Iaitu kalau sudah balik dan berakal, anak mit hansah. Anak mit muda ka balik ka berasal sah jadi wali. Walaupun mantang anak mit. Ini menukar haji kaumu 60 tahun. Nade isabah umur 15 tahun. So wali ada. Menyohana. Ayah mak bentuk haji anak mit tak mentang-mentang SMA penaja ke wali. Kun katanya, kun cara ke menan. Yang tabangan kun katanya pun kahwin anak mit dalam 20 tahun kalau untuk baru 15 tahun pun kahwin. Padahal umur 10 tahun mentang kait lang kuduk je nafsu. Tanya anak, Allah gayung kahwin pajan kira baliknya dengan datang tanda-tanda balik. Baik dengan alamat maupun dengan tahun.
Ya. Tabab di ketanya nak fikiran di kampung. Ana mi kampung buka mentang-mentang ba SMP ke jai kula. Kibankah kan kadang wali ke ka ke. Kiban cik apa kepada jual ikan di kali mentang mi. Hana lam fikir kana anu mi kecuali anu mi belum balik. Kan butuh apa ke butuh ada mah. Ganyan hantah gedang wali. Itu ji apa ji pimpinan pesantren, ulama besar. Tapi kan ganyan wali, ada ulama besar pihan je gedang wali ganyan hantar. Dapat kan ganyan wali. Ya. Nyoba eleh pujampu dengan wakilah. Dia hukum wakilah hukum lain. Nyan wakilah adalah pada kedudukan orang lain tapi kekuasaan bak orang lain. Lain. Kemantan-mantan tapi ingat mewakili oleh orang pasek, kedudukan orang yang mewakilkan juga pasek. Apa yang tawakilah bujut terpubuk kera, demajut terpubuk kera tu terwakilah, berarti wakilahnya hana sah. Ya, tak apa kan. Karena dia itu adalah orang yang memberi wakilah tidak sesuai menjudut kepada wali. Tabang yang bi wakilah kera ni nang. Atau orang lain yang bi wakilah. Kon wali taban je dah. Kemudian syarat yang selanjutnya adil. Inilah pembahasan yang panjang yang harus kita lihat bagaimana tingkat keadilan dalam pandangan ulama, walaupun menyota baca hadis yang sangat singkat, bahawa santun antara wali dan dua saksi. Jadi tidak sah nikah kecuali dengan ada wali dan dua saksi yang adilai, yang mereka itu adil. Keadilan bak wali dengan keadilan pada dua saksi ini beda dalam pandangan para ulama. Segala kita pegah kriteria adil. Seorang yang Muslim, ia itu merdeka, bukan budak. Ia adalah balik dan berakal. Dan ia adalah adil. Yang syarat wali. Ya. Balik, kata umur, taklif, berakal, ganyan kon pungo, kon hana sadar dan kon pikun. Itu berarti syaratnya biasa. Yang tabang kepada syarat lain. Bak adil. Dan syarat yang terakhir masalah adil. Sebelum tanya jelaskan masalah keadilan dan bagaimana berpindah, kita lihat dulu wali itu siapa urutan dalam wali nasab. Berbeda dengan asabah dalam hukum faraid. Asabah baprai, asabah yang pertama anak agam. Menyabak wali, orang yang pertama jadi wali ayah. Ayah si perempuan, bukan anak dia. Tidak uli inangnya meninggal. Yang habis harta cok asabah adalah anak agam. Menyaga-nyaga berkahwin. Orang yang pertama jadi wali adalah ayah kandungnya, bukan anak laki-lakinya. Ya. Setelah ayah kandung, bukan ayah lain, bukan ayah tabani, yang ayah tak pegah tanya, yang hanggebi tersebut, bahkan haram, dosa besar, tabangsakan si doa anak kepada yang kan ayah kandung. Menyona yang laginya ya ubah nasab anaknya. Ya pegot KTP lain. Ya pegot kakak lain. Pegah Fatimah menyon memang Camaun dan Yahji berarti binti Camaun bayabu Fatimah binti Uthman. Karena Uthmannya ayah gecok. Hanjut. Tidak bisa dinasabkan orang dengan masalah apapun kecuali dengan sebab perkahwinan. Hanya jalan lain. Dengan cowok anak, hanjut ke ubah nasab. Dan tidak dibenarkan. Ya.
Itu sudah pernah kita bicarakan berkaitan dengan masalah hukum tabani yang banyak sekali terjadi dampak. Mulai daripada pun harum buat tertukar hingga dia takoh bak anak banyaknya bila raya kata tutup pintu syurga haji. Syurga haji nak bak birrul walidain. Yang paling tinggi berbakti kepada dua ibu bapa. Yang pertama ini tazam dua ibu bapanya. Yang ngempui nak tamu syurga haji, tiket syurga. Yang nilai pun. Tidak anak nan ya Uthman. Uthmannya anak tak pelemah. Mak Haji Rabiah tak bergadah. Tabuh nan dengan utuh nan katanya, dengan perumah katanya. Ya, titi Dalioka misalnya. Anaknya pun dipikir lagi sampai raya. Sampai raya dia tidak mengenal siapa yang harus dia berbuat baik. Yang sampai cukup tinggi nilainya karena keurusyi di samping birrul walidat la uquq la yadkhul jannah aqiq. Hantar mohon syurga orang yang temerka beurusyi. Pun temerka dengan disakiti atau temerka dengan sikap yang membuat orang tua sedih. Sedih ke orang tua hanya temerka katanya. Ijin nama itu pun api. Yang siapa yang berkeliru katanya. Aino meno anu tu nah. Itanya dah tu podro dana kena. Karena na komitmen nyo hanya pegah-pegah drone yah apa? Yah loan. Tukar nanan bak KTP mulai dia bidan kata tukar. Iban perasaan loan nyandarah aku. Ada api top-top karena alahum kiban mana pegot. Akibatnya apa? Ya, orang tuanya puas, senang atau bahagia enggak? Dia enggak bisa mencium anaknya. Genemat matai peluang. Gatal kali bapak ini pada ayah. Baik pegah kibana genemat bawah tiga. Yang kon yah macam 24 jam dia orang. Yang jaharum tabe-tabe, yang halia genemat galau gemat kai pun peluang. Kibana gena tampur bau lem tiga. Kibana tehai ke? Bapak ini gatal kali. Itu ikut ni. Karena jangan itu punya ayah. Seharusnya lebih banyak hari pegang ke ayah. Tapi menjaga kutu ayah yang kan ya. Kan tingkatnya hijau. Miang-miang hijau lah. Mana sayang ayah? Kan pada saya kan 20 jam. Duk na doktor. Korea kata bau. Nyan akibat. Hanya tak cuma nak gau pada yuk. Yang kedua, di rumah. Kita nyongai liwa puntung, iji ngan rok pana, iji tegerbang diketanya pemenan, harum lam. Yang tak kula, harum lam. Yang tak pesantren lam, untuk pesantren, bergagakan apa? Punya tercium bak dalak ai tiga. Tanah sayang. Kalau kita cium cewek dia, berbeza. Ai puana kan, harum tercium. Dia tak kahwin dengan ji. Anak tabit muhrim. Ya. Yang di rumah tu. Ya. Alihnya meninggal. Meninggal kitanya. Anak ada beras tepu kitanya. Bedah adik-adik je yang anak tak teli atau abang tu. Ini kitanya anak-anak yang nak abang tu. Gak tu. Ke nikah. Yang pusaka kan kitanya cak sebagai wali kenanya bedah jak. Ikun dia anaknya. Lanjut. Lun sebagai pewaris. Hanjutlah agama kahkan ahli waris. Mamnya kamu jok bebeje mojo. Oh hantem. Ane majino hantem. Apalagi ya beranak. Menyamanan ku ajukan mahkamah. Aku mahkamah. Ibu putus mahkamah. Di anak. Karena anak angkat dipersama dengan anak. Dalam hukum negara. Ya. Madubna hak orang lain yang kamu kau. Olehnya dubna harum yang ipajuh. Kai paju harum. Ini masalahnya. Dan masalah takoh dengan urun cik-ciknya anak-anak habis-habis yang tanpa meninggal anak jana pegah-pegah. Ini besar sekali persoalan. Dan masih banyak persoalan-persoalan lain yang
timbul baik dalam kehidupan keluarga, kerana hukum keluarga kita adalah punya aturan tersendiri dalam agama. Hidupnya ada masalah. Di akhirat yang berat. Hidupnya ada nadribnya. Ya. Di akhirat yang berat. Baik, kita kembali. Jadi ayah kandung. Kalau ayah tidak ada, maka berpindah kepada urutan selanjutnya, wali nasab, kakek. Kat ayah. Kakek dan ayah enggak ada, berpindah kepada abang kandungnya. Abang seibu sebab atau adik kandungnya yang laki-laki seibu sebab dengan syarat dia sudah balik dan memenuhi syarat walaupun mentaubat, namanya adik. Kalau adik kandung atau abang kandungnya tidak ada, berpindah kepada abang atau adik yang satu bapa dengan dia. Lain mak. Satu ayah, lain mama. Bisa saja bapa kita, orang tua kita, setelah dia kahwin dengan seorang wanita, kemudian ia kahwin dengan wanita lain lagi. Di wanita yang pertama tidak punya anak laki, tapi punya anak perempuan. Kahwinlah sabotu. Yang kedua, lahir anak laki-laki. Dino kata mong SMA. Ganyan kamu ningai, kakek yang mana? So wali nyo. Ane abang ane ganyan yang bak mak tuha. Nyo ane bak mak muda yang taboyah ngaji adalah je ke wali. Karena anak abang roy yang taboyah saboh mak. Itu. Tidak ada itulah anak-anak mereka yang saboyah saboh mak. Hanya pindah ada ke apa? Belum berpindah. Anak laki-laki daripada anak saudara kandung. Tidak ada itu, pindah kepada anak laki-laki saudara sebapa. Terus melihat sampai ke bawah. Walaupun lebih muda daripada darah baru. Darah baru 70 umur guna menikah. Yang dia ke tukang penikah mau melatun, bisa. Hai wali. Hai muda dah wali. Dia ada muda tapi wali. Dan dia bertanggungjawab. Ada nama kata taklif hukum secara penuh, apapun resiko, kewajiban agama berpindah sebagai tanggungjawab sebagai seorang yang telah mukallaf atau taklif dibebankan hukum. Kalau itu tidak ada, berpindah lagi. Dalam hakim, setad ila tanasab. Berpindah kepada paman atau adik atau abang daripada ayah si perempuan tadi. Yang laki-laki. Itu tidak ada, cari paman yang sebapa dengan ayahnya. Tidak ada itu anak dari paman seibu sebapa. Tidak ada itu anak laki-laki daripada paman sebapa. Tidak ada itu, naik lagi. Cari kepada saudara kakek. Paman daripada, bukan paman dia, paman ayahnya, saudara kakek yang seibu sebapa. Atau tidak ada, cari paman yang sebapa. Itu tidak ada anak paman yang seibu sebapa yang laki-laki. Hana uyumnyan terus nilai babi. Kenoban hana ganyan juga lihat anak-anak itu dulu. Tidak dapat di situ, naik lagi. Saudara daripada nek itu, apa dari kakek yang seibu sebapa. Lihat lagi itu. Yang kerja itu masalah keturunan penting. Cip penting keturunan. Makanya menyertanya riu pubut tauhid. Yang pertama wajib perunu anak adalah silsilah Rasul. Nabi palai soya ya ganyan tapo anak ganyan anak tapo. Rasulnya itanyo pinyan payah perunu kanu. Baik atas kaituri itanyo mentang. Ya itanyo ni dupunan. Bapak ada punan. Ibrahim
kakek dah ke ayah daripada bapak kah? Ya. Apa ben? Ayah ganyan lah. Lalu tu pun mak ke? Mak lah nak habis ah. Mak ganyan nek ke dah? Ke nek cium, lalu tu pun nang ke. Saudara ke pada mana aku dudit? Ya tanya. Masalah perkahwinan menyangkut silsilah mencari wali nasab itu adalah penting. Dia tatari kah haik medemeng, salah haik medemeng karena hana rakata tanya. Hana data silsilah. Merah tanya ranan. Tanya rata-rata mujud-jud aja, mempujud-pujud menan masalah nasab. Atai turi tanya ya tanya mentau. Menyawai meninggal ke meyah tanya itu punan ni. Masalah itu pajaran anak pupu, tapi bersilsilah itu pun minimal melihat tingkat dan daripada keturunannya. Galam dengan zawil arham juga. Silsilah itu penting. Bukan masalah peraih mentau. Mulai daripada mencari nasab berkaitan dengan wali nikah sehingga tidak salah dalam menentukan. Ya. Dah. Setelah kita tahu ini silsilahnya, maka baru kita lihat tentang bagaimana dan kapan berpindah daripada ayah kepada kakek. Yang pertama, ayah meninggal, tidak ada lagi saat menikah, berpindah kepada kakek. Yang kedua, ayah tidak sadar, gila, yang berpindah kepada kakek. Karena tidak ada, dia sama dengan tidak ada. Yang tidak memenuhi syarat. Ayah nak kafir, berpindah kepada kakek. Kakek kafir, cari yang siapa lagi. Kalau enggak ada semua yang kafir, dia berpindah kepada hakim nanti. Dah. Kemudian yang banyak menyangkut dengan ayah ada, tapi hantam ketupat masjid. Baik ilah kita mayang mupatiah juga kun. Menyojak sama dia, baik hana mu'ah jitiya pergilah masyarakat, hai tim jak baganya, jak. Ya. Tapi ada tak dengar ke kun, habis relah ada dagau. Pun mohon teramai udah badak ramai udah sama dia, empu ya dia betul. Tak dengar dia baik dak ketapu, tak dengar tepu ikun, kapalah apa. Ya. Mulai baik istighfar lah. Tu pemeratib lah. Pun pah bagi intak di tengku meratib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bana kata uang macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pat lemat ba Allah. Allah la ilaha illallah. Tudang ni kan? Tudang. Menyambut mata dah kacuk kibam meratib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyempat dah penduk dah juit dah. Pernah kejadian. Nah kejadian. Sidra khatib baca khutbah. Ya, yang lupa kejadian. Baik lupa kapan. Tempat dia biar yang ku khatibnya. Baca lah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulang. Ke negara ya. Lah ni kawan kedua. Kawan ku dia ubah yang kun. Anak tahu kena benda. Baik ku perah. Kejadian. Anak kedua pun tak ulang lelah mereka kata. Alhamdulillah. Anak kedua panjang bak. Bak man. Galega. Perga. Rupanya alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baru umpun gagai tu biru. Rap hantah untuk rak rubah kena. Pakan bahan rupanya. Itanya kadang-kadang merah menancin, anak mumpat bawa panjang ada. Itanya biasa apa sama dia. Ku imam dengar ke tiga dia dengar bet mari-mari tadi dengar mentau mubu.
Astaghfirullah alim min kulli dzambin alim. Mandum alim baganya. Alah puasa Astaghfirullah alim baganya. Kan astaghfirullah astau. Jadi yang keban. Menyan hanpa. Boleh baca kulu. Sebab kulu jikan baba bagus dah jeut baca pertama dia. Fatihah pi dah jeut ku. Sembahyang jangan dam. Dah patek. Dah. Menyoganyan ka patek memang gedem sembahyang tapu hang gedem tak pegah dia keluar lagi sat anak dengar. Nyan baru menyoganyan patek saat nyan pendapat yang kuat dia gugur menjadi wali. Maka yang berpindah ke sawah wujuduhu ka'adamihi lam kawan urun tupi ke kun ya wazul jahilul mauta yadunnu minal ahya ya wazul jahilul mauta wa yamsi ala sara yadunnu minal ahya wa huwal adami kenurun tupi. Cukup le urang jahil lagi bangke atu hadonya kesangka roga udep sabi padahal mati cit kalama kau trep ke mati ke yang ke mangke menyawang yang hai na urang dia dah pakai ya jadi hanya dah pakai untuk hukum getepa berita tak pakai kesaksi hanjur hang terima majinopu ada anak keturi Tuhan pi terima je atas kerja kesaksi tapi menyal dalam Islam hanjur cara saksi adil cik mandum le tataran yang harus adil bab masalah kriminal segala macam tidak sembarang orang tak berkampung je tak saksi punya urang patek mandum nah dah alanya baru berpindah kepada kakek atau anak sama sekali kan meninggal dan berkenan selanjutnya. Nah, percuma berkaitan dengan adil ini untuk wali na keringanan bahkan dalam pendapat Imam Ghazali dunia orangnya tak nak minta orang adil jangan galam sempat tak taubat dikata pasal lain baru pasal tinggal subuh orangnya kata pasal kata pubut dosa raya kata ya sogok orang tinggal kata pasal lain kata toilu puntung dah main bola ada pasal lain kata je kuping ni nanggap ada pasal lain kata main asuh di likonda mandu dosa besar ya. Adi anak abe-abe lenyan ka tua tu yang leo. Ya, menanjit. Adi setiap satu dosa besar yang dilakukan maka pasal untuk kembali jadi adil itu masa istibra'nya dalam satu itu situn gedenya le tobat anam kita ali. Mapak nak temeng ke pergali mawazali orang adik. Tema menyamanan sah jet ke wali orang tidak ayah atau wali nasab. Pasal kalau dia mau taubat dengan hal. Saatnya getem taubat. Nyo dan pernikah ni dah je pernikah, nak taubat ile. Pupu yang dosa ni pupu lainnya. Semayang anak aku semayang, aku menyomrai orangnya mulai semayang. Mana je ku menyamanan orangnya mulai orangnya ya taubat hanya pupu tapu kecuali pajobu ngamitar rezeki lebih hebatnya ya merunu ayat semayang. Apa je semayang? Bujur ke semayang. Kagak taubat kagak semayang, kagak merunu Fatihah, kagak merunu kagak tudit semayang, kagak berdoa subuh segala macam. Dah. Ono pula yang pasal dah ono. Ya, cekak-cekak agak tak boleh lewatnya. Ini taubat boleh cekak-cekak agak. Motoji ada nama nak proyek cim Yohana keji hati motoji.
Tayu teken hai tem bagian cok-cok pi mentong. Padahal mazhab tengok Syafi'i kan Nabi. Kemudian pulang pasal togok-togok untuk membuat betul nang. Togok kena togok gede yang jelek je. Dosa besar. Pulang tem kara aku pem janjan ya je kagen ku apa belo kawannya betul tai jo tiji. Bila aku beo kebah bele ba. Menyoka gede taubat mandumnya. Ya, hana payah isi budak. Menyoga taubat ba semayang, kage murono, kage semayang, ka mulai ke puputu ayat semayang, po yang apa dan kage tem bedah subah. Lawai untuk semayang, kan ke bedah awal untuk awal dengan ke talak. Nya menyapakat weng dengan rombongan gunung talak boleh kasiap untuk mana-mana untuk baje pakai helm. Menyajak bara uah kena helm ke rawai. Jauh loh ana helm tu le. Nya bukan salah ada pakai helm tu dengan terkumpang ambuan tu saya nampak. Tak apa-apa dia udah katanya. You pakai helm jalan kota baik rubah hantu bayar oleh. Kan cak helm. Jauh le. Dia mampu ngambuan tu anak tu perintah. Adik nyamban dia katanya.